Sejak Agustus 2024, para pedagang kaki lima dari kawasan ramai di Pengkolan dan Jalan Ahmad Yani Garut direlokasi ke kawasan Pasar Baru sebagai upaya pembenahan oleh pemerintah setempat. Namun, banyak pihak yang menilai jika relokasi ini bukan membantu, tapi malah memunculkan masalah baru. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana nasib para pedagang yang direlokasi ke Pasar Baru sekarang ini? Pada episode kali ini, Info Garut akan mencoba memotret kondisi Pasar Baru yang menjadi salah satu pusat keramaian di Kota Intan. Jadi, selamat menyaksikan. Tahu gak warginet? Relokasi PKL ini awalnya adalah inisiatif dari penjabat Bupati Garut, Barnas Ajidin, yang meminta PKL dari Jalan Ahmad Yani atau Pengkolan beralih ke kawasan Pasar Baru sebagai lokasi penataan baru. Penataan ini berlangsung pada Juli hingga Agustus 2024 silam. Jadi, pada waktu itu, sekitar 314 pedagang dipindahkan dengan mendirikan tenda-tenda di bagian tengah Pasar Baru sebagai lokasi barunya. Pemerintah saat itu menilai relokasi ini bertujuan untuk menciptakan suasana kota yang lebih aman, tertib, dan nyaman, serta membantu para PKL dalam menjalankan usaha mereka lebih baik lagi. Terlepas dari tujuan dan kebijakan pemerintah atas relokasi ini, pro dan kontra tidak dapat terelakkan, terutama dari para pedagang yang justru merasa resah karena kebijakan ini berdampak besar pada usaha dan pendapatannya yang turun secara drastis. Ya, benar banget ya Ren. Sebagai contoh, dari yang semula memiliki pendapatan Rp150.000, kini hanya menjadi Rp15.000–50.000 saja. Bahkan ada juga yang tak laku sama sekali. Nah iya Kal, salah satu penyebabnya adalah akses pembeli yang sulit, tidak ada jalan yang layak, terbatasnya lahan parkir, hingga pengunjung menurun drastis. Kini hampir 90% kios di lokasi relokasi kosong, kumuh, terbengkalai, dan juga ditinggalkan. Menurut Pak Obay, sebagai pengurus Perhimpunan Pedagang Pasar Baru, orang pertama yang menyetujui relokasi ini adalah orang Pasar Baru sendiri. Perkawis relokasi waktu itu masuk ke Pasar Baru, itu orang pertama yang menyetujui ya orang Pasar Baru sini Pak, untuk mendukung program pemerintah ya. Cuman waktu sarita pangintan dina cara pembangunan Pak, anu mana teu memadai. Oke, sesuai lah kanggo berjualan. Contohnya nu sapertos name ditinggal kumuh, oke tidak layak. Mudah-mudahan lah pemerintah ada kepedulian. Gitu kaki lima di sini program pemerintah kita mendukung Pak. Tapi tempatnya yang layak, 1, 2 untuk meningkatkan kemajuan juga kaki lima. Kedepannya menjadi bagus maju Pak. Tapi kalau dilihatnya kan kumahanya. Nah seperti itulah. Dia terpampang bagus Pak. Kawasan pedagang kaki lima pakai besi ya, nggak pakai kayu. Tapi kan di lepetnya kumaha, tinggal kayu Pak. Benten, itu di sini juga atas benten Pak. Selain itu, menurut Pak Maman Rohman, selaku Ketua Perhimpunan Pedagang Pasar Baru, ia menilai selama beberapa bulan ini, terhitung sejak Agustus 2024, para pedagang kehabisan modal, kadang-kadang tak laku, bahkan hingga terjerat hutang, dan tidak sedikit ada juga yang modalnya habis. Sekarang bisa dikatakan hampir mati itu Pasar Baru, bisa dilihat sendiri itu kesendinya sudah kumuh lah kelihatannya, gak pantas ini ya. Sekarang sudah gak pada jualan, sudah diisi, sudah jadi ya sudah kumuh lah Pasar Baru. Orang yang mau beli juga susah sekarang, para pedagang banyak yang ngeluh.
yang jualannya kadang laku, kadang enggak ngelarisan tiap hari itu. Nah, mohon solusinya Bang Inten untuk pasar baru harus bagaimana dari pemerintah supaya kami yang sudah beberapa tahun jualan di pasar baru bisa normal kembali mungkin gitu ya, supaya tidak terjadi kumuh. Kadang-kadang lihatnya ini bisa dilihat hampir 90% gak diisi itu jongkok-jongkoknya. Dan tak hanya pedagang kaki lima yang terdampak, pedagang toko di sekitar pun ikut mengeluh. Mereka berharap ada solusi yang terbaik, bukan sekedar dipindahkan tanpa perbaikan fasilitas. Benarkah relokasi pedagang ke pasar baru ini menjadi solusi? Ataukah hanya menciptakan masalah baru? Dari suara pedagang kita tahu mereka butuh kepastian, mulai lokasi yang strategis hingga penataan yang ideal, bukan pemindahan paksa bahkan tanpa pendampingan modal.